Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dum degedeng dam dum daradam dam dum degedege dum dum daradum dam dum daradum dam dum degedege dum. Ya teman-teman semua, sekarang kita kembali lagi masalah tutorial cara mendongeng, cara bercerita. Pada kali ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu adalah properti yang saya pergunakan untuk memvisualkan cerita saya. Saya fokuskan pada properti khususnya mainan anak-anak yang saya pergunakan untuk menggambarkan apapun ceritanya, ya. Seperti teman-teman ketahui, ada dua cara utama dalam memvisualkan cerita dengan mempergunakan benda-benda. Pertama, mempergunakan benda-benda secara realisme atau secara natural, apakah benda itu dan dimainkan atau difungsikan sesuai dengan benda tersebut. Sementara yang kedua adalah benda tersebut tidak difungsikan secara natural, tetapi difungsikan sebagai simbol. Kalau dalam istilah saya, memainkan benda secara imajinatif. Saya perkenalkan dulu benda-benda saya pada bagian pertama ini merupakan mainan anak-anak. Kawan-kawan, nonton sampai tuntas, jangan lupa juga subscribe ya, minta tolong. Ya, saya yang pertama adalah ini. Nah, ini apa? Kompor. Nah, kompor dipergunakan tentu saja untuk memasak. Tapi dalam cara bercerita saya, kompor bukan saja saya gambarkan sebagai alat untuk memasak, tapi juga bisa menggambarkan atau mensimbolkan panas, ya. Jadi udara yang panas, suhu udara yang panas, atau dalam kondisi di suatu tempat yang panas, misalnya kebakaran, saya pergunakan kompor. Nah, ada lagi alat yang juga menyimbolkan panas, ini dia. Nah, setrikaan. Untuk menggambarkan misalnya atmosfer yang panas di lapisan ionosfer, saya menggambarkan dengan setrikaan. Iya. Apalagi kira-kira simbol panas. Nah, ini juga merupakan simbol-simbol panas. Nah, termosfer. Lapisan langit yang namanya termosfer. Nah, yang akan saya perkenalkan semua merupakan alat-alat mainan anak-anak yang menggambarkan alat-alat rumah tangga. Dari kompor, ini yang panas-panas, masih ada lagi satu setrika lagi, ini dia. Iya. Saya mundurkan dikit, iya. Nah, inilah alat-alat yang menggambarkan suasana panas, hati yang panas, udara yang panas, tenggorokan yang panas, ya, secara imajinatif. Namun bisa juga kita gambarkan secara natural. Kompor, setrika ya, untuk menyetrika pakaian. Nah teman-teman semua, itu bagian pertama. Apalagi yang panas kira-kira. Nah, misalnya saja ini termos, masih bisa digabungkan dengan mangkok untuk memfungsikan secara natural, ya. Jadi kalau sudah ada termos, sudah ada mangkok, tentu saja saya kira harus ada. Nah, sebentar, saya ambil meja. Sebentar ya, iya, ini meja makan. Jadi supaya lengkap cerita kita, kalau kita mainkan secara natural, maka kalau ada meja, nah ada ini dia, ada ini dia. Ini saya pergunakan hitam di belakangnya adalah supaya penonton bisa melihatnya lebih jelas. Nah, untuk ini satu lagi saya kira, iya, kursi. Nah, ada meja, ada kursi. Saya kira beginilah kalau kita ingin menyampaikan suatu cerita secara natural, misalnya kejadiannya di dalam ruang makan atau mungkin di dapur, ya, meja makan. Nah,
Kenapa kita harus mempergunakan benda-benda? Tentu saja, kalau kita bercerita dengan mulut, mengandalkan mulut saja, itu juga menarik. Tetapi tentu kita sebagai pencerita harus mencari berbagai macam cara, berbagai macam kreativitas kita pergunakan supaya nomor satu kita sendiri tidak bosan. Kedua juga supaya penonton kita atau pendengarkan kita merasa senang hatinya, terbangkitkan imajinasinya, sehingga mereka bukan saja mendapatkan sebuah cerita, tapi juga sebuah pengalaman hidup, pengalaman imajinasi, dan kecerdasan. Dum dagadang dang dum dagadam dam dum dagadam dum dagadam dam dum dagadam dam dum dagadam. Kita fokuskan saja dulu sekarang soal dapur. Ya, saya cari lagi beberapa peralatan dapur saya. Misalnya ini juga ada kompor. Ya, jadi kita usahakan untuk menggambarkan secara natural sesuatu itu kita gambarkan secara lengkap. Saya cari sekarang ada dapur misalnya. Nah, tentu saja dapur supaya nyala kompornya membutuhkan gas. Nah, gas juga harus kita cari. Nah, sekarang apa lagi? Wajannya kemana ya? Saking banyaknya peralatan di studio saya, kadang-kadang saya agak ceroboh sehingga susah mencarinya dalam sesaat. Kalau di luar terdengar orang jualan, harap maklum. Nah, sekali lagi supaya cerita kita lengkap, kalau kita mengambil prinsip naturalisme atau realisme, sebuah dapur maka harus ada kompor, harus ada gas, harus ada meja, harus ada kursi, apa saja yang ada di dapur. Nah, misalnya ini untuk memasak air panas. Tentu saja peralatan-peralatan ini teman-teman bisa mendapatkan. Saya khususnya benda-benda mainan anak-anak ini saya beli. Namun sebagian besar properti yang lain ada yang saya buat, ada juga yang saya temukan misalnya di jalan, di tong sampah. Kadang-kadang juga saya pergi ke rumah teman saya tanya, ini masih dipakai nggak? Nggak, nah, saya ambil bawa pulang. Saya orang yang mengumpulkan barang-barang bekas. Barang-barang ini ada yang saya kumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru saya create sebuah cerita. Tapi ada juga ketika saya ingin bercerita, ceritanya sudah ketemu, tapi kemudian saya membayang-bayangkan, wah ini perlu benda ini, oh ini perlu barang ini. Maka saya berusaha untuk mencarinya. Kadang-kadang benda yang saya cari tidak ketemu dalam seminggu 2 minggu, itu juga akan membebani pikiran saya karena ceritanya sudah di dalam kepala. Dum dagadang dang dum dagadang dang dum dagadang dang dum dum dagadang dang dum dagadang dang dum dagadang. Ada lagi juga peralatan yang seharusnya ada di dapur. Ini dia, keranjang ya. Iya. Saya lupa ini, kalau nggak salah ini saya beli di waktu saya ke Tokyo. Ini keranjang saya beli di Tokyo. Ada lagi peralatan yang apalagi di dapur. Nah, saya kira ini. Nah, kulkas ya. Nah, apalagi yang ada di dapur, kulkas. Saya punya berbagai macam tipe kulkas. Ini juga kulkas ya. Seperti juga setrika saya punya beberapa tipe, kompor juga saya punya beberapa tipe. Nah, kenapa saya mempunyai beberapa tipe? Karena beberapa cerita mempergunakan properti yang sama. Jadi kadang-kadang properti ada ukuran yang lebih kecil, ada ukuran yang lebih besar. Nah, kalau ukuran yang lebih besar tentu membutuhkan tempat untuk menaruhnya dalam ruang yang lebih besar. Sementara kalau propertinya lebih kecil, tentu tempatnya yang dibutuhkan lebih kecil. Oke teman-teman, nah saya juga punya alat parut. Nah, ini alat parut ya. Nah, inilah fungsi-fungsi secara natural.
tadi sempat saya singgung juga bermain benda-benda yang difungsikan secara tidak natural atau secara imajinatif. Tadi kita berbicara soal panas misalnya. Nah, berbicara tentang udara dingin bisa digambarkan dengan ini. Apa? Kulkas. Iya. Saya buka. Nah, ini dia. Menggambarkan udara dingin. Nah, dengan kulkas. Musim salju misalnya dengan kulkas. Ditambahkan sedikit misalnya ini untuk menggambarkan salju warna putih. Ya. Nah, itu soal peralatan-peralatan dapur. Kita simpan dulu peralatan dapur. Nah, kita lanjutkan lagi soal. Nah, ini tadi saya lupa. Alat parut. Alat parut ini sudah saya pergunakan sejak tahun 1998-an. Secara natural tentu untuk memarut, tapi secara imajinatif ini saya pergunakan sebagai alat untuk menyiksa. Dulu zaman Orde Baru di mana kekerasan hak asasi manusia dilakukan oleh aparatus negara. Nah, saya banyak menggambarkan kekerasan-kekerasan tersebut. Salah satu pola kekerasan adalah menyiksa tahanan, menyiksa tawanan, menyiksa orang yang diculik. Saya gambarkan dengan ini. Tentu ada buahnya biasa buah yang betulan, saya parut. Jadi bisa Anda bayangkan seperti tubuh kita yang disiksa. Itu saya gambarkan secara imajinatif. Saya terangkan sedikit apa itu imajinatif. Kawan-kawan semua, imajinasi adalah membayangkan. Jadi musim dingin, kita gambarkan dengan sebuah benda kulkas ini, maka penonton akan membayangkan dengan musim dingin. Kenapa bisa tercipta imajinasi tersebut? Karena adanya kesamaan antara ini barang kulkas yang dingin dan udara yang dingin, misalnya salju yang turun. Nah, saya mempergunakan prinsip kesamaan. Istilah dalam psikologi disebut asosiasi. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dingin dan dingin. Di mana kita dapat bentuk-bentuk kesamaan? Misalnya kulkas ini secara fungsional dia adalah alat untuk pendingin. Nah, jadi penonton membayangkan secara fungsional kulkas adalah tempat menyimpan sesuatu untuk didinginkan, dan salju adalah sesuatu yang dingin. Ada kesamaan fungsional. Juga ada kesamaan bentuk, misalnya panas, ya, karena kulkas difungsikan sebagai alat pemanas untuk menyetrika, lalu dengan keadaan yang panas. Jadi ada kesamaan antara bentuk benda, misalnya ada kesamaan fungsi benda, ada kesamaan lagi dengan bagaimana benda itu dipergunakan, ada lagi kesamaan bagaimana misalnya warnanya. Nah, jadi kesamaan warna misalnya adalah saya gambarkan propertinya agak jauh. Misalnya katakanlah laut warna biru. Benda apa yang bisa kita pergunakan untuk menggambarkan laut tersebut? Saya mempergunakannya dengan baskom. Terbayangkan baskom yang berwarna biru. Jadi kesamaan fungsi baskom menggambarkan tempat wadah air, warnanya yang biru. Benda baskom tersebut miriplah dengan laut yang berwarna biru, sama seperti baju saya. Itu soal imajinasi. Deng dagadang dang deng dagadang dang dum dagadum dang dum dum dagadum dang dum dagadang dang dum dagadum. Saya tunjukkan lagi properti saya untuk barang-barang dapur. Nasi, ya. Nah, ini nasi bisa dibuka untuk masak nasi. Nah, secara imajinatif saya mempergunakan isinya bisa apa saja. Ini kebetulan aja ada plastik, mungkin ini ketan, ya.
Kalau misalnya kita pergunakan nasi, ya kita taruh yang berwarna putih. Nah, ini misalnya ya, nasi berwarna putih, nasinya matang, ada asap. Nah, mungkin asap dengan plastik. Katakanlah plastiknya tidak usah kita cari, plastik. Nah, ini dia putih-putih, uap nasi dan nasi. Begitu juga kalau ada nasi, tentu saja ada rice cooker, kita lengkapi dengan centong. Nah, ini centong untuk mengambil nasi. Begitu teman-teman, beberapa hal yang saya gambarkan tadi mengenai alat-alat dapur. Di samping alat-alat dapur, kita untuk melengkapi cerita, kadang-kadang ada ruang tempat tidur, maka saya juga punya tempat tidur. Tempat tidur saya ukurannya kecil. Kalau saya pergunakan, nah maka dia bisa, kalau saya close up, dia bisa besar. Nah, ada juga keuntungannya bercerita dengan menggunakan kamera dengan teknik close up dan long shot yang dilakukan oleh si pencerita sendiri atau si aktor sendiri. Nah, saya punya beberapa tempat tidur. Itu apa yang bunyi? Ini juga tempat tidur saya. Nah, ini juga sebuah tempat tidur, tapi ini saya pergunakan tempat tidur di rumah sakit, ya. Iya, ini tempat tidur di rumah sakit. Saya simpan dulu. Ini dia. Di rumah sakit tentu ada namanya infus. Nah, ini dia infusnya. Iya. Ada dokter. Nah, ini dia. Apa ini namanya? Injection, ya. Nah, saya juga punya peralatan dokter. Ini dia. Ini baru saja saya beli kira-kira 2 minggu yang lalu karena saya punya hilang. Kadang-kadang kalau saya bercerita di berbagai tempat, namanya juga anak-anak ya, suka mereka kepingin memiliki, begitu melihat benda-benda saya begitu banyak, saya memakluminya. Nah, ini stetoskop dokter, taruh sini, taruh sini. Intinya sebuah properti pasti berfungsi untuk sesuatu. Sebuah properti ditempatkan juga pada tempat yang fungsional. Misalnya tempat tidur pasti ditempatkan di ruang tidur. Infus ditempatkan di atas tempat tidur seperti ini. Nah, untuk menggambarkan secara natural, maka kita harus meletakkan properti tersebut sesuai dengan fungsinya yang natural. Fungsi yang natural, saya ulangi lagi, benda tersebut difungsikan bagaimana, dipergunakan oleh siapa, dan benda tersebut ditempatkan di mana. Itu prinsip-prinsip naturalisme.